Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengawali ucapan kita dengan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini tentu kehadiran kita tiada lain adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita tentu disebabkan oleh kekuatan, kesempatan, kesehatan, terutama faktor iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Begitu pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita untuk keselamatan hidup di dunia, begitu pula untuk keselamatan hidup di akhirat kelak insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memperhatikan fenomena yang ada, termasuk penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tiada lain untuk memancing kita berpikir, siapa kira-kira gerangan yang menciptakan langit dan bumi begitu kokoh, mewah. Kalau makhluk biasa yang akan menciptakan, tentu tidak bisa terjadi hal yang semacam ini. Pergantian siang dan malam tentu membawa kita berpikir bahwa penciptaan hal yang semacam ini tiada lain adalah pencipta yang maha kuasa. Olehnya itu, setelah kita berpikir, bisa membawa kita yakni beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan takwa mudah diucapkan,
tetapi realisasi daripada maksud daripada kalimat takwa itu sangat-sangat berat. Kenapa? Ulama memberikan kategori orang yang beriman sekaligus bertakwa kepada Allah, yakni memiliki 6 sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama-tama kalau kita melihat orang yang bertakwa, yakni orang yang percaya yang gaib, yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak mampu kita menyaksikan dan merabanya, yakni percaya yang gaib, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah gaib. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah percaya semua yang gaib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqimus salata, mendirikan salat. Kalau kita memperhatikan kalimat wa yuqimunas salata, mendirikan salat dengan baik. Orang yang bertakwa yakni mendirikan salat dengan baik. Yang dimaksud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan salat 5 kali sehari semalam. Jadi harus kita laksanakan salat 5 kali sehari semalam, itu minimal. Kemudian melakukan salat dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena ada orang yang melaksanakan salat hanya 1 kali 1 minggu. Ada yang mengerjakan salat hanya 2 kali 1 minggu. Bahkan ada yang mengerjakan salat hanya 2 kali setahun. Padahal Allah memerintahkan wa yuqimunas salat, laksanakanlah salat dengan baik. Kalau diperintahkan 5 kali, 5 kali sesuai dengan waktunya. Itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan salat dengan baik sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki. Yunfiqun, dia belanjakan. Yang dimaksud di sini belanjakan termasuk persoalan aqimus shalah wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Karena kita melihat sekarang ini banyak orang yang sekedar mengeluarkan saja sedekah, padahal hartanya sudah wajib disakati dalam 1 haul, dalam 1 tahun, tetapi dia minggir, dia tidak mau melaksanakan. Berarti orang yang semacam ini belum memiliki takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Olehnya itu, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita belanjakan, minimal mengeluarkan zakatnya manakala sudah sampai haulnya. Tetapi berbeda-beda. Kalau pertanian 1 kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Berbeda kalau uang dan emas.
Nanti setelah sampai 1 tahun atau 1 haul baru dikeluarkan zakatnya. Ternyata saat sekarang ini banyak orang yang mengaku orang bertakwa tetapi bisa mengeluarkan zakat, ternyata dia tidak keluarkan zakatnya. Ini yang menjadi masalah saat sekarang ini. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa wa ma unzila ilaika, dia percaya apa yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebanyak 30 juz kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril sampai 30 juz. Ternyata ada orang yang beriman sekaligus bertakwa mengatakan Al-Quran masih tersembunyi 10 juz. Orang yang semacam ini di mana kira-kira mengambil pengetahuan? Ternyata sudah disampaikan bahwa yang turun kepada Nabiullah Muhammad SAW Al-Quran sebanyak 30 juz, tidak ada tersembunyi. Makanya itu apabila tidak percaya terhadap Al-Quran, berarti kategori orang ini tidak beriman sekaligus tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa wa ma ursila min qabli, apa yang turun kepada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang bertakwa harus dia percaya apa yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita percaya. Termasuk kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu harus kita percaya bahwa itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi yang tertentu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jadi orang bertakwa, beriman kepada Allah harus percaya jangan hanya Al-Quran, tetapi apa yang pernah turun kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri yang keenam, orang yang bertakwa kepada Allah, yakni yu'minu bil akhirati hum yuqinun, dia percaya kepada hari akhirat, bahwa manusia setelah tinggalkan dunia maka dia berada pada alam akhirat. Dia harus percaya bahwa manusia setelah tinggalkan dunia dia berada pada alam akhirat, termasuk alam kubur, termasuk alam akhirat. Harus percaya. Kalau dia tidak percaya, sekalipun dia mengatakan orangnya itu adalah beriman atau bertakwa kepada Allah, ternyata pada hakikatnya tidak beriman sekaligus tidak bertakwa kepada Allah karena dia tidak percaya hari akhirat. Jadi hari akhirat termasuk alamul barzakh, sudah tergolong hari akhirat. Nanti setelah dunia kiamat, hakikatnya akhirat sudah terbentuk dan terbagi, yang mau ke balasan yang baik ditempatkan di surga, yang mau ditempatkan di tempat yang mempunyai siksaan maka dia ditempatkan di akhirat, di neraka nanti. Sekalipun alam akhirat di alam kubur itu artinya semua orang yang mau mendapatkan siksaan, dia sudah mendapat siksaan di alam kubur. Orang yang akan mendapat nikmat sudah mendapatkan nikmat di alam kubur. Olehnya itu harus kita percaya hari akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, olehnya itu harus kita percaya dari keenam tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kita miliki hal yang semacam ini dan betul-betul kita laksanakan dengan baik, maka dijanji oleh Allah Subhanahu
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, siapa yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, insya Allah manusia yang memiliki kesulitan akan dikeluarkan dari kesulitan. Orang yang kurang rezekinya insya Allah akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Itu janji Allah. Siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah janji Allah akan hadir kepadanya. Yang pertama janji Allah, yakni mengeluarkan dari segala kekurangan atau ancaman-ancaman atau sifat-sifat yang tidak enak pada dirinya, kemudian diberikan rezeki yang tak terbuka. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa memiliki sifat-sifat yang dikatakan orang bertakwa agar senantiasa insya Allah janji Allah bisa terkabul pada diri kita masing-masing insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi